Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiratnya yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga kesempatan sore hari ini kita masih dikumpulkan di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, berikan kesehatan dan kesempatan. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan sore hari ini menjadi bekal amal kita sekalian di kehidupan kita di dunia, terlebih kehidupan kita di akhirat nantinya. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan bab tentang asy-syafa'ah, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada bab mendatangkan oleh penulis rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, kitab Tauhid, yang kita sekalian membaca dari syarah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Siapa yang baca matanya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Babu qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabt. Jazakallah khair wa barak fik. Qala muallif rahimahullah ta'ala, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Beliau wafat pada tahun 1206, lahir pada tahun 1115. Dalam kitabnya, itulah kitab Tauhid, beliau mendatangkan babu qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya engkau, yakni Muhammad, la tahdi, tidaklah engkau bisa memberikan hidayah atau hidayah taufik terhadap orang yang engkau cintai. Dan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, tamamul ayah, walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Memberikan hidayah taufik itu adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bil muhtadin, ini orang-orang yang
mendapatkan petunjuk. Ini orang-orang yang diberikan petunjuk. Sebelum kita masuk pada pembahasan dari Syekh Shalih Fauzan, kami akan sampaikan beberapa penjelasan di antara yang diambilkan dalam Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Itu kitab Syarah Kitab Tauhid yang ini merupakan cucu ya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Itu Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini Syekh Sulaiman, ini Taisir ya Al-Aziz Al-Hamid. Ya, dalam kitabnya beliau wafat pada tahun 1233. Itu wafatnya beliau, yaitu cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang disebutkan bahwasanya maksud dari bab ini, yaitu maksud dari tarjamah adalah ar-raddu ala ubadil kubur. Dimaksud dari judul dalam bab itu adalah bantahan pada para penyembah kuburan. Alladzina ya'taqiduna fil anbiya wassalihin. Itu yang mereka berkeyakinan pada para nabi dan juga orang-orang saleh, bahwasanya annahum yanfa'una wa yadurrun, bahwasanya mereka para nabi dan juga orang-orang saleh itu bisa memberikan manfaat dan mereka bisa memberikan mudarat. Sehingga para penyembah kuburan fayas'alunahum, ini mereka minta kepada para nabi, itu mengalap berkah dan meminta syafaat ya kepada mereka, yang meminta keinginan mereka. Fayas'alunahum maghfiratad dzunub, itu minta pada mereka ampunan dari dosa-dosa. Padahal ini adalah merupakan ya hak Allah Subhanahu wa taala dalam mengampuni dosa-dosa. Akan tapi ya mereka minta kepada para nabi dan orang-orang saleh untuk ya mengampuni dosa-dosa mereka. Wa tafrid al-kurub, dan juga untuk menyingkap atau untuk melepaskan al-kurub, yaitu karbun. Ya, al-kurub jamak dari karbun, yaitu kesusahan, kesulitan mereka. Dan juga mereka minta wahidayatul qulub, dan meminta petunjuk untuk hati-hati. Wa ghairu dzalika min anwa'il matalib ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Dan juga selain yang demikian itu dari permintaan-permintaan ya terkait dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan mereka, yaitu para penyembah kuburan, ya'taqidun anna lahum, bahasanya pada mereka para anbiya dan orang-orang saleh, at-tasarruf ba'dal maut, itu memiliki apa? Tasarruf, itu memiliki pengaturan yang bisa mendatangkan, memberikan manfaat dan menolak mudarat ba'dal maut ala sabilil karamah. Ya, jalannya adalah apa? Yaitu dengan mendapatkan karomah. Ya, mendapatkan karomah. Ini sebagaimana disebutkan ya, di sini dikatakan oleh penulis Ghayatul Murid, ya, beliau adalah salah seorang murid dari Syekh bin Baz dan juga Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau menyebutkan dalam Ghayatul Murid ya, bahasanya beliau ringkas dari kalamnya Syekh Sulaiman ya, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu dalam kitab Taisir Azizil Hamid. Kemudian di sana juga ada yang mengatakan wa idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana disebutkan Syekh Fauzan di Syekh Abdurrahman, penulis dari kitab Ghayatul Murid. Ya, nanti kalau antum pengen PDF-nya bisa ambil ke saya. Ya, Ghayatul Murid termasuk ya syarah bagus. Ya, antum bisa baca ya dari apa yang disebutkan beliau, karena beliau menukilkan
dari suruhat ya kitab tauhid. Ya, dari beberapa atau banyak dari kitab at-tauhid syarahnya. Itu yang beliau nukilkan dari ya Syekh Shalih Fauzan, karena Syekh Shalih Fauzan punya 2 kitab ya, dalam syarah kitab tauhid. Itu adalah ini yang ringkas adalah apa? Al-Mulakhas. Ya, dan beliau punya kitab I'anatul Mustafid. Nah, itu 2 kitab, ada 2 jilid ya. I'anatul Mustafid itu yang lebih muwassa, itu lebih luas. Kemudian apa? Al-Mulakhas ini adalah lebih ringkasnya. Ya, beliau hafizahullah taala menukilkan dari kalamnya Syekh Shalih Fauzan dalam I'anatul Mustafid, wa idza kana Rasulullah sallam la yamlik li ammi. Apabila Rasulullah sallam ya tidaklah bisa ya memiliki, maksudnya adalah apa? Memiliki kekuasaan atas pamannya. Ya li ammihi, yaitu Abi Thalib, syai'an sedikit pun. Ya, karena nakirah syai'an dalam konteks penafian, la yamlik ya li ammi, itu tidak memiliki sedikit pun terhadap pamannya. Wa annahu nabiyyun ya wa annahu ya, dan bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam nuhiya anil istighfarillah, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk memintakan ampun kepada Abu Thalib. Ya, fa fi haqqi ghairin nabi, maka pada haknya selain Nabi alaihi salatu wasalam itu apa? Mimbabin aula. Makanya ini namanya apa? Qiyas aulawi. Ya, Nabi saja tidak bisa memberikan petunjuk kepada pamannya, maka selain Nabi itu lebih layak lagi apa? Ya, itu tidak bisa memberikan petunjuk. Ini namanya apa? Ya, namanya mafhum ya aulawi. Ya, mafhum aulawi. Nanti misalnya antum tidak boleh mengatakan apa dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahumā uff. Ya, kepada kedua orang tua maka janganlah engkau mengatakan uff, yaitu perkataan ya atau intinya apa? Perkataan yang di situ ya bisa menyakiti orang tua. Ya, atau yang semisalnya. Maka apabila memukul gimana? Lebih tidak diperbolehkan. Apabila menampar tidak boleh lebih lagi. Apabila membunuh lebih-lebih lagi. Ini namanya apa? Mafhum aulawi, yaitu ya yang lebih keras, itu lebih apa? Yaitu tadi dalam ucapan. Kalau perbuatan lebih-lebih lagi, karena perbuatan ini menunjukkan apa? Ya, suatu yang lebih tidak beradab. Makanya ini yaitu tadi, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak bisa ya memberikan manfaat kepada pamannya, maka selain Nabi itu lebih ya tidak bisa memberikan apa? Manfaat ya kepada orang yang memintanya. Maka tadi dikatakan bahasanya ini adalah bantahan bagi para ya penyembah kubur. Ya, fadalla dzalika ala nahu sallallahu alaihi wasallam ya la yud'a. Maka hal ini menunjukkan Nabi alaihi salatu wasallam itu tidaklah boleh dimintai doa ya selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yutlabu minhu syai' minal umur, dan juga tidak diminta suatu pun ya itu tidak berhak diminta suatu pun ya, la yutlabu minhu syai', nakirah lagi kan. Kemudian dalam konteksnya apa? Ada nafi di depannya. Ya, minal umur, dari perkara-perkara allati la yaqdiru alaihi illallah, yang tidak mampu dalam perkara itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah termasuk bab yang apa? Mendekatkan ya dari apa yang telah lewat, yaitu dari perkara apa? Syafaat. Ya, syafaat itu memberikan pertolongan. Ya, dan syafaat nanti ya dalam syafaat sebagaimana juga di sana bisa digunakan untuk selain dari apa yang telah disebutkan oleh ya penulis kemarin, yaitu syarah, yaitu Syekh Shalih Fauzan, ada 6 syafaat, dan juga bisa yang lainnya. Seperti nanti apa ya Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada para pembacanya, atau seorang yang ditinggal ya mati ya dari anaknya, 3 dari anaknya, atau 2 atau 1, nanti akan bisa memberikan syafaat ya kepada orang tuanya. Itu diantara ya dari apa yang telah lewat kita baca. Fa idza kana la ahad, maka apabila tidak ada seorang pun ya mampu untuk apa? Yastati ayyang fa'ahadan,
Tidak bisa seorang pun untuk memberikan manfaat pada seorang pun bisyafa'ah, dengan syafaat, wal khalas minal adab, dan bisa lepas dari adab, kadzalika ya la yastati, maka begitu pula tidak ada yang mampu apa, la yastati ahadun ayyah dia ahadan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk, ya, memberikan hidayah taufik, ya, kepada seorang pun yang dia kehendaki, ya. Maka ya hendaknya seorang itu apa, melaksanakan ya dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di sini bagaimana innaka la tahdi man ahbab. Ya, bagaimana kita menjamak di sana ya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Tadi yang kita baca innaka la tahdi man ahbabta, dan juga firman Allah taala apa? Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dengar ayat ini kan? Ya, ini dalam surat apa? Surah ayat 52. Wa innaka, sungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, yaitu sungguh engkau apa? Bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, bagaimana jamak dengan ayat ini? Ya, al-jawab ya, bahwasanya hidayah itu ada berapa? Ada dua macam. Ya, dikatakan bahwasanya hidayah itu ada dua macam. Yang pertama adalah apa? Hidayatu taufik wa qabul, yaitu hidayah taufik, ya. Dan qabul ini yang apa? Ini adalah yang ditiadakan. Ya, seperti tadi, yaitu bahasanya apa? Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada seorang pun. Ini yang ditiadakan. Ya, dalam ayat innaka la tahdi ya man ahbabta, itu adalah hidayah taufik yang ditiadakan. Adapun ya dalam ayat yang kedua, yaitu adalah hidayah ya dalalah wa irsyad, yaitu hidayah untuk menunjukkan dan memberikan apa? Irsyad, memberikan bimbingan. Ini yang ditetapkan. Jadi hidayah taufik ya Rasulullah SAW tidak mampu. Tapi hidayah apa? Dalalah atau menunjuki ya, ini adalah yang bisa. Ya, maka tidaklah mengharuskan terjadinya ya hidayah dengannya. Itu apa? Ya, bisa diterima, bisa tidak. Namanya juga menunjukkan. Ya, namanya juga menunjukkan wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Ya, ini adalah yang ditetapkan. Tapi kalau hidayah taufik tadi itu yang ditiadakan, bahwasanya Rasulullah SAW pun ya tidak mampu dalam ya memberikan hidayah taufik hingga ya kepada orang yang dicintai, tidak bisa. Walakin Allah yahdi man yasha. Ya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada siapa saja yang dia kehendaki. Itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saja dia adalah yang memiliki hidayah taufik ya dan qabul, ya, dan seorang itu bisa menerima. Ini tidak ada seorang pun ya, tidak ada yang bisa memberikan hidayah taufik melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wa huwa a'lamu bil muhtadin, maka Allah Subhanahu wa taala ya a'lam ya bil muhtadin, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah yang Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengetahui dengan orang-orang yang berhak ya untuk mendapatkan hidayah dari orang-orang yang apa? Yang layak untuk mendapatkan apa? Kesesatan. Jadi apa? Yang berhak mendapatkan petunjuk, dan dari orang-orang yang mendapatkan kesesatan Allah Subhanahu wa taala itulah yang maha tahu. Ya, ini disebutkan dalam Taisir ya Al-Aziz Al-Hamid. Tadi karya Syekh ya Sulaiman ya, yang merupakan cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka ya dalam hal ini terdapat jelas yaitu pendalilan yang jelas bahwasanya Rasulullah SAW itu tidaklah bisa memiliki yaitu apa? Mudarat dan juga manfaat. Ya, tidak bisa memberikan, tidak bisa mencegah. Bahwasanya semua perkara itu adalah ya biadillah, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebagai bantahan bagi orang-orang yang ya menyeru kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ya Muhammad, atau bahkan menyeru kepada anaknya atau pamannya ya Rasulullah SAW, yaitu seperti siapa? Abbas, jatuh dari motor misalnya, ya Abbas, ya yang dimaksudkan adalah apa? Itu untuk ya mengadu, meminta, memanggil Abbas. Sebagian di antara pemahaman orang-orang Syiah.
Ya, dan kemarin kita dengar ya bahwasanya ada yang mengucapkan seperti itu dari orang yang datang belajar di sini, yaitu di salah satu universitas, mengatakan itu ketika terpeleset dari motor, kemudian ya Abbas dari Irak padahal belajar di salah satu ya universitas di sini, ya menyebut ya Abbas, mintanya adalah ke siapa? Abbas, itu bertabaruk. Maka ini ya termasuk pemahaman dari Syiah. Ya, maka waspada ya seorang itu yang belajar ya tauhid dan akidah yang benar ya supaya dirinya itu tidak ya terjatuh pada kesyirikan, ya tidak terjatuh pada kesyirikan. Kemudian ya dalam bab ini Syekh Shalih Fauzan mengatakan ya kita sebutkan dulu ya dari Syekh Ibnu Utsaimin dalam Al-Qaulul Mufid, kesesuaian ya dari bab yang datangkan oleh ya penulis dari ya apa yang telah disebutkan sebelumnya ini, maka apabila tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan manfaat kepada orang lain dengan syafaat ya dan lepas dari azab, begitu pula seorang pun tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang lain. Ya, maka fayakumu bima amarallahu bihi. Maka hendaklah dia melakukan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Menukil dari kalamnya siapa? Syekh ya, kalamnya Syekh siapa? Syekh Sulaiman. Ya, antum perhatikan. Nih, Syekh Ibnu Utsaimin menukil dari kalamnya ulama yang terdahulu. Makanya antum ya itu ya, nanti kalau sudah belajar kayak gitu ya nih, ulama saja menukil dari ulama yang sebelumnya. Ya, bahkan hampir mirip sekali. Ya, ini untuk menunjukkan bagi kita bisa jadi seorang itu mengambil faedah dari yang lainnya. Ya, bukan dari dirinya. Ya, bahkan apabila kita mengambil dari ulama terdahulu ini ya, Masya Allah, itu selamat bagi kita. Ya, karena mereka telah wafat. Adapun orang yang masih hidup ya, la tu'man minal fitnah, itu tidaklah aman dari fitnah. Ya, seorang yang hidup itu bisa jadi ya la tu'man, tidak aman dari fitnah, karena bisa jadi seorang itu tergelincir atau terperosok dalam fitnah yang akhirnya ya terjatuh pada kesesatan. Ya, makanya ini ya di antara kita ingin sebutkan yaitu bahasanya ulama itu juga mengambil dari orang sebelumnya. Syekh Ibnu Utsaimin wafat 1421. Syekh Sulaiman tadi berapa? 1233. Ya, seperti itu. Kemudian munasabatul bab li kitab tauhid. Anna fihi ar-radda ya ala ubadil kubur. Ya, bahasanya di dalamnya ada bantahan pada para penyembah kuburan yang mereka ya'taqidun alladzina ya'taqiduna fil anbiya wassalihin an-naf'a wad-dur. Itu tadi antum perhatikan enggak? Ini juga kalamnya sama kan? Nah, itu. Ya, ini Syekh Shalih Fauzan juga nukil dari Syekh Sulaiman. Ya ini ya seperti itu ya, sama. Wadzalika annahu idza kana an-nabi qad harisa ala hidayati ammihi fi hayatihi wa lam yatayassar lah. Yang demikian itu ya bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sungguh telah bersemangat untuk memberikan petunjuk ya kepada pamannya di masa hidupnya dan ini tidak dimudahkan untuknya. Wa da'alahu ba'da mautih, bahkan mendoakan ya setelah mendoakan untuk pamannya setelah kematiannya, kemudian fanuhiya andalik, kemudian dilarang dari yang demikian itu. Wa dzakara subhanahu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan annar rasul ya bahwasanya rasul ini la yaqdir ala hidayati man ahab, bahwasanya rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dia cintai. Fahada yadul, maka ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW la yamlik durran wala naf'ah. Bahwasanya Rasul itu tidaklah memiliki bisa menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Maka dengan sini kesimpulannya fabatala ta'alluq bih. Maka batillah ya bergantung kepada Rasul. Iya. Kenapa? Karena bergantung kita harusnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Ya, sehingga ke Rasul saja tidak bisa, mimbabit aula ya lebih layak lagi, lebih pantas lagi kepada selainnya itu tidak bisa.
ya untuk mendatangkan manfaat dan menolak madarat, ya wa ghairuhum min babi aula. Itu sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan. Ya, jadi ulama itu menukilkan dari orang-orang yang ya lebih dahulu darinya. Innaka al-khitab lin nabi. Ya, khitab di sini innaka, dhamir ka di situ adalah lin nabi. La tahdi, ya, yaitu hidayah taufik. Ya, lidukhul fil Islam. Sebagaimana tadi telah kita sampaikan, ya hidayah itu ada dua, taufik wal qabul, kemudian dalalah dan irsyad. Ya, lidukhul fil Islam wa amma hidayatud dakwah wal bayan wal irsyad, ya, itu tadi wadalalah, ya fa innar rasul yamlikuha. Dengan dalil apa? Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Ya, dan sungguhnya engkau, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya memberikan bimbingan, memberikan petunjuk, ya kepada siapa yang ya beliau ya berikan, yaitu ila siratim mustaqim, yaitu kepada ya jalan yang lurus. Ya, kemudian man ahbabta, yaitu hidayah tahu. Ya, tidak bisa, ini hidayah taufik. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki siapa yang dia memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, yaitu yuwafiq lidukhul fil Islam. Itu memberikan taufik untuk masuk ke dalam agama Islam. Ini namanya hidayah taufik. Wa huwa alam bil muhtadin, yaitu alam biman yastahiq al hidayah, mimman yastahiq al ghawayah. Nih, antum perhatikan tadi. Syekh Shalih Fauzan ngambil dari apa? Ya, siapa tadi? Kalamnya yang sebelumnya. Yang dalam atau mengambil dari apa? Ya, dalam i'anatul mustafid yang lebih luas. Maka al-makna ijmali lil ayah yaqulu ta'ala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, innaka la taqdir ala taufiqi man tuhib dukhulahu fil Islam. Sungguhnya engkau apa? Tidaklah mampu untuk memberikan taufik kepada siapa saja yang apa? Engkau cintai, ya supaya masuk dalam agama Islam. Akan tetapi yang demikian itu innama yakunu biyadillah. Kalamnya sama kan? Wa walladzi yuwaffiq man sya'alah. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu biman yastahiq, ya biman yastahiqu. Dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui kepada siapa saja yang layak ya mendapatkan petunjuk, mimman dari orang-orang yang tidak layak dalam mendapatkan petunjuk. Ini sebagaimana ya beliau ya ambil juga tadi dari di sini apa? Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Ya, intinya yaitu tadi. Antum bisa menarik kesimpulan ulama itu juga mengambil dari apa? Ulama yang lainnya. Ya. Kemudian munasabatul ayah lil bab anna fiha dalalatan wadihatan. Bahwasanya di dalamnya ada apa? Pendalilan yang jelas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamlik durran wala naf'a. Ya, dalam memberikan mudarat, ya, tidak pula dalam memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa apa? Ata'an, yaitu apa? Memberi dan juga mencegah wala man'an wa annal amra kullahu biyadillah. Maka di dalamnya terdapat rad ya atas orang yang apa? Menyerunya untuk apa? Litafrijil kurubat wa qada'il hajat. Sama tadi. Ya, nukilan-nukilan itu apa? Ya, hampir sama dari ulama yang sebelumnya. Maka ma yustafadu minal ayah. Ya, apa yang bisa diambil faedah dari ayah? Ada yang ingin baca? Ayo. Baca Abdullah satu. الأولى الرد على الذين يعتقدون أن الأولياء ينفعون أو يضرون ويتصرفون بعد الموت على سبيل الكرامة. Iya, ya, bahasanya di sini ada rad, ya, bantahan atas orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya para wali itu bisa memberikan manfaat dan bisa menolak madarat, ya, bisa menolak madarat. Kemudian apa? Ya, dan bisa mengatur ya setelah kematian. Ya, ala sabilil karomah. Ya, ala sabilil karomah. Ya, padahal kita tadi sudah nukilkan dari siapa? Ya, dari Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Ya, padahal ini Syekh Shalih Fauzan. Ya, Syekh Shalih Fauzan. Ya, alamah. Ya, tapi Abdullah ya apa? Mengambil dari ya orang yang terdahulu, ya. Seperti itu. Ya, begitulah ilmu. Ya, begitulah ilmu.
Kemudian yang kedua, ya, diputar yang mau baca. الثاني أن هداية التوفيق بيد الله سبحانه. Ya. Yang kedua, bahwasanya hidayah taufik itulah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami kan ini kan? Kemudian yang ketiga, الثالث إثبات علم اسم لله سبحانه. isbatul ilmi lillahi subhanahu. Ya, yaitu penetapan ilmu ya, hanya atau bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala wa huwa a'lam bil muhtadin, yaitu Allah Maha mengetahui pada siapa saja yang apa? Ya, diberikan petunjuk dan siapa yang apa? Tidak diberi petunjuk, yang mendapatkan apa? Kesesatan. Terus الرابعة إثبات الحكمة لله سبحانه. iya, maka di sini apa? Ya, isbat al-hikmah. Ya, Allah Subhanahu wa taala hakim. Ya, bijaksana pada apa yang dia putuskan, ya, ada hikmahnya. Ya, di sana ada orang kafir dan sana ada orang yang mukmin, ya. Ini isbatul hikmah lillahi subhanahu wa taala. Kemudian الخامسة إبطال التعلق بغير الله. ya, jadi apa? Pembatalan yaitu bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami kan ini kan? Ya, sekarang kita baca coba. وقال رحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Iya. Jazakallahu khair. Ya, kemudian beliau mendatangkan dalil yang kedua, yaitu dari sunnah, ya, fi sahih. Ya, fi sahih di sini adalah apa? Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Itu fi sahih, maksudnya di sini ya bahasanya Bukhari dan Muslim, dan lafaz ya dari apa yang datangkan musannif ini adalah lafadznya Imam Muslim. Jadi nanti misalnya ya, kalau ada perbedaan lafadz, ini misalnya Bukhari dan Muslim. Tapi kalau nanti lafadznya memang yang apa? Persis, yaitu sama dengan lafadznya Muslim, nanti dikatakan apa? Wallafdzu li Muslim. Jadi lafadznya miliknya Imam Muslim. Tapi yang meriwayatkan hadis ya Bukhari dan Muslim. Itu bisa seperti itu. Iya. Kemudian di sini fi sahih an Ibnu Musayyab. Ya, Ibnu Musayyab. Ya, di sini disebutkan Musayyib yang sering dibaca yaitu Musayyab. Ya, ada yang menyebutkan tidak suka disebut dengan ya Musayyib, tapi Musayyab yang sering kita dengar. Dari bapaknya Musayyab. Dan Musayyab ini adalah seorang sahabat. Ya, Musayyab ini adalah ya seorang sahabat. Ya. An Ibnul Musayyib, yaitu siapa Musayyab? Yaitu Sa'id. Jadi dari Sa'id. Sa'id ini adalah ya Sa'id sebagaimana telah disebutkan dalam syarahnya Syekh Shalih Fauzan, Sa'id bin Musayyab, salah seorang ulama dan salah seorang ya faqih dan salah seorang fuqaha kibar. Bahkan di antara mereka yaitu para ulama yang menyebutkan ya Sa'id bin Musayyab ini memberikan fatwa padahal masih ada ya dari para sahabat. Berarti menunjukkan apa? Kealimannya. Ya, jadi Sa'id bin Musayyab ini memberikan fatwa ya padahal ya para sahabat ada juga. Ya, berarti beliau adalah seorang yang alim.
Kemudian ya minat tabi'in mata ba'da tis'in. Itu meninggal setelah tahun 90. Di sana ada yang menyebutkan beliau meninggal tahun 94. Ya, tahun 94 Hijriah. Ya, di sana ada yang menyebutkan bahwasanya beliau ya wafatnya pada tahun ya 94 Hijriah. Ya, tahun 94 Hijriah. Jadi ya di antara mimbab faedah ya di antara ucapan Sa'id bin Musayyab yang beliau wafat tahun 94 ya bahwasanya seorang yang berbakti ya kepada kedua orang tuanya ya tidaklah dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, ini di antara ucapan Sa'id bin Musayyab ya, salah seorang tabi'in. Ya, di antara ucapan beliau rahimahullah taala ya bahwasanya ya seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya tidaklah dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu mati yang buruk. Jadi seorang yang berbakti kepada orang tuanya dia akan mati dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Itu faedahnya bahwasanya seorang yang berbakti pada orang tuanya dia ya akan meninggal dalam keadaan ya husnul khatimah. Ini sebagaimana disebutkan oleh ya dalam Tarikh Ibnu Ma'in ya karya Imam Yahya bin Ma'in. Ini Yahya bin Ma'in adalah seorang muhaddits. Ya, beliau wafat 233. Ya, wafat tahun 233. Ini diantara perkataan siapa? Ya, Sa'id bin Musayyab. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, beliau rahimahullah taala yang menukilkan ya Ibnu Rajab Al-Hambali adalah salah seorang ya ulama yang wafat tahun 795. Ya, sungguh ya beliau menukilkan ya sungguh dahulu banyak dari generasi salaf ya mendatangi masjid sebelum azan itu dikumandangkan. Di antara mereka Sa'id bin Musayyab. Di antara mereka Sa'id bin Musayyab. Gimana kalau orang yang berada dalam masjid kemudian ya sudah azan tapi masih apa? Masih jalan ke sana dan semisalnya. Gimana Abdullah? Ya, layak enggak? Tinggal di masjid. Ini ya tinggalnya enggak di masjid, tapi apa? Ya, tapi apa? Ya sebelum azan itu sudah ke masjid. Yaitu Sa'id bin Musayyab. Ya, seharusnya yang berada di masjid itu lebih apa? Lebih rajin atau lebih malas? Lebih rajin. Ya, antum yang jawab ya. Tanggung jawab. Ya. Itu, harus lebih rajin untuk segera ya wudu dan semisalnya. Bahkan sebelum adzan ya atau itu. Ya, di antara ya perkataan Imam Ats-Tsauri rahimahullah taala, maji'uka ya qoblal iqamah taukirun lisholah. Ya, datangnya engkau sebelum apa? Ya, sebelum iqamah itu adalah penghormatan terhadap sholat. Ya, bisa dipahami. Ini seorang laki-laki yang dia diwajibkan untuk mendatangi apa? Ya, sholat berjamaah di masjid. Maka apa? Datangnya engkau yaitu ke sholat, yaitu ke masjid, qoblal iqamah itu taukirun lisholah. Itu penghormatan ya pengagungan terhadap sholat. Ya, maka ya apalagi orang yang tinggal di masjid ya hendaknya apa lebih giat dan lebih apa bercepat-cepat untuk ya duduk ya di shaf pertama ya sampai tidak apa ketinggalan, bahkan apa ya tidak melihat apa tengkuknya saudaranya. Artinya dia berada di shaf yang terdepan. Itu ya selayaknya. Itu selayaknya. Seperti itu. Di antara ucapan siapa? Sa'id bin Musayyab. Kemudian an abihi, abinya itu adalah seorang apa? Musayyab, seorang sahabat. Ya, Al-Musayyab itu adalah ya sahabat. Qala lamma hadarat Abu Thalib al-wafa. Saya terjemahkan biar langsung cepat ya. Yaitu tatkala Abu Thalib itu apa? Ya, mendekati wafatnya, mendekati ya matinya, ja'ahu Rasulullah sallallahu ya mendatanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah SAW yaitu keponakannya. Wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah. Ya, dan ada di sisinya siapa? Abdullah bin Abi Umayyah. Dahulunya seorang musyrik. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk. Ya, berikan petunjuk dia masuk Islam. Ini jadi Musayyab ini apa? Hadir juga disebutkan dalam riwayat yang lain bahasanya Musayyab ini hadir di saat itu. Jadi Musayyab kemudian Abdullah bin Umayyah
kemudian Abu Jahal. Ya, ini hadir ketika Rasulullah SAW mendatangi pamannya. 3 orang ini hadir. Kemudian apa? 2 orang masuk Islam, 1 orang apa? Masuk neraka. Yang masuk neraka siapa? Siapa adik? Siapa yang masuk neraka? Antum safar. Siapa yang masuk neraka? 3 orang saya sebutkan ini menghadiri ketika Abu Thalib ya wafat atau mati. Ya, seperti itu bahasanya siapa? Ya, yang masuk neraka itu adalah siapa? Siapa? Abu Jahal. Ya, dia terbunuh di perang Badar kan? Ya, termasuk yang terbunuh di perang Badar, yaitu dimasukkan di dalam sumur, jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur yang disebut ya Qalib Badar, yaitu sumur waktu itu ya itu dimasukkan ke dalam sumur jenazahnya. Itu Abu Jahal. Adapun Abdullah bin Abi Umayyah dan siapa? Musayyab ini masuk Islam. Ya, kalau Abu Thalib sudah jelas, anda sudah tahu karena kita yang bahas ini. Ya. Kemudian apa? Faqala lahu ya ammi. Ya, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. La ilaha illallah itu apa? Ya, ucapkanlah itu la ilallah kalimatan sebagai badal kalimatan uhaju laka ya biha indallah, yang aku akan jadikan hujah untukmu dengannya, yaitu dengan kalimat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa? Faqala lahu. Kemudian keduanya yaitu yang berada di sampingnya siapa? Yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal ini apa? Membisikkan juga, mengatakan juga, wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci atarghabu amillati Abdul Muthalib? Ya, fa'ada alaihi Nabi SAW. Nabi SAW mengulangi, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah. Temannya lagi, ya, membisikkan lagi. Ya, fa'ada, yaitu keduanya. Ya, fakana akhir maqal, ya, akhir yang diucapkan Abu Thalib, wa ala millati Abdul Muthalib, yaitu di atas agamanya siapa? Abdul Muthalib, mati dalam keadaan musyrik dan enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, ya la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Ya, sungguh aku akan apa? Memintakan ampun kepadamu ya selama apa? Aku tidak dilarang. Ya, selama aku tidak dilarang. Ya. Kemudian fa anzalallahu azza wajal, maka Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan ayat, maka nalin nabi, tidak sepantasnya bagi nabi ya walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun pada orang-orang musyrik, walau kana uli qurba, sekalipun orang-orang musyrik itu adalah ya kerabatnya. Ya, sekalipun kerabatnya. Setelah apa? Ya, yaitu mim ba'di ya, yaitu setelah apa? Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas pada mereka itu, atas mereka itu apa? Bahwasanya mereka itu adalah ya annahum ashabul jahim. Bahwasanya mereka itu apa? Ya penduduk neraka jahanam. Ya. Maka ini tidak ya sepantasnya. Ya, ditegur Allah Subhanahu wa taala, kemudian turunlah ayat ya dalam surat At-Taubah. Wa anzalallahu fi Abi Thalib innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin, sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Bisa dipahami kan di sini kan? Ya. Kemudian di situ disebutkan ya tarjamah dari ya Ibnul Musayyib, yaitu Sa'id Ibnul Musayyab, ahadul ulama wal fuqaha al-kibar minat tabi'in, mata ba'da tisin. Tadi kita sebutkan ya 94. Di sana ada yang menyebutkan bahasanya beliau wafat pada tahun 94. Kemudian fi sahih, yaitu Sahih Bukhari. Tadi disebutkan sudah apa? Bukhari dan Muslim. Lafadznya Imam Muslim. Kemudian dari abinya, yaitu Al-Musayyab. Ya, Musayyab ini adalah seorang sahabat. Ya, dan beliau wafat pada kekhalifahan ya Utsman bin Affan. Itu lamma hadarat Abu Thalib al-wafah, ya, yaitu ketika sudah ada tanda-tandanya bahasanya ya dia meninggal. Ya, dia meninggal. Itu tanda-tanda meninggal. Ya. Kemudian apa? Di sini apa?
Ya, tatkala sudah ada tanda-tandanya itu sudah tadi ya ammi, yaitu apa? Munada, ya mudhaf, hudifat apa minhu al-ya, ya-nya dihilangkan dan masih tersisa yaitu kasrohnya sebagai dalil dari ya yang dibuang tadi. Ya, kemudian kalimatan bin nasbi alal badal min la ilaha illallah. Ya, dari ya badal la ilaha illallah. Kemudian apa? Uhaju bitasdidil jim maftuhatan alal jazm. Ya, bijawabil amr. Kalau di sini apa? Uhajja ya. Ya, uhajja. Di yang lain itu dibaca uhaju. Ya, bitasdidil jim maftuhatan. Tapi di sana ada yang baca apa? Ya, uhaju. Wa hiya bayanul hujjah, ai asyhadu laka biha indallah. Kemudian atarghab, yaitu atatruk, ya, apakah engkau membenci atau engkau tinggalkan millata Abdul Muthalib wa asyirku wa ibadatul asnam, yaitu apa? Kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala. Ya, dzakarahu bi hujjatil musyrikin. Nabi SAW mengingatkannya dengan alasan orang-orang musyrik. Kenapa alasan mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Ya, sungguhnya kami mendapati ya bapak-bapak kami itu ala ummah, itu apa? Pada suatu kebiasaan, yaitu apa? Menyembah berhala. Ya, apakah kamu akan tinggalkan ya kebiasaan dari apa? Bapak-bapak kita? Fa'ada alaihi Nabi sallam a'ada alaihi maqala tahu wa hiya qauluhu ya ammi kul la ilaha illallah. Ya, diulang lagi. Ya, diulang lagi. Ya, jadi di sana diterangkan sebagaimana kita telah sampaikan tadi, ada kemungkinan bahasanya Musayyab ini juga hadir ketika kisah tersebut. Ya, ketika kisah tersebut. Ya, karena ya disebutkan ya bahasanya diisyaratkan bahasanya itu sebagaimana dalam ya kitab Taisir Azizul Hamid juga dan juga dalam Fathul Majid bahwasanya Musayyab hadir dalam kisah tersebut ya ketika wafatnya ya atau ketika meninggalnya Abu Thalib. Kemudian atarghabu amillati ini wa ada alaih, dan keduanya yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal mengulangi ya, yaitu Abu Jahal dan Abdullah, yaitu ucapannya apakah engkau membenci milah Abdul Muthalib, ya huwa ala millati Abdul Muthalib, yaitu meninggal ya, meninggal huwa, maka diganti apa rawi ya bidhamiril mutakallim ya dhamirul ghaib pakai huwa ya, itu ghaib dari ghaib istiqbahan lil lafdil madkur, untuk menganggap buruk ya pemburukan terhadap ya lafaz yang disebutkan. Kemudian wa aba ayyakul la ilaha illallah, dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, dan ini adalah merupakan taukid terhadap apa yang sebelumnya. Ya, merupakan taukid terhadap yang sebelumnya. Maka nali nabi, yaitu adalah tidak sepantasnya mayam bagi. Dan ini adalah khobar yang memiliki makna adalah larangan. Kemudian makna al-ijmali lil hadis, kana Abu Thalib yahmin Nabi sallallahu alaihi wasallam min adza qaumi. Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam itu menjaga, dahulu Abu Thalib itu menjaga Nabi alaihi salatu wasallam dari gangguan kaumnya. Ya. Wa fa'ala min himayatihi, dan melakukan dari penjagaan pada Nabi alaihi salatu wasallam malam yaf'alhu ghairuhu minan nas. Dan dia melakukan ya apa yang tidak dilakukan oleh selainnya dari manusia. Jadi pembelaannya itu betul-betul sangat apa? Ya, sangat kuat sekali terhadap Rasulullah SAW, dan sangat bersemangat untuk, dan Nabi SAW itu karenanya apa? Ya, bersemangat untuk memberikan petunjuk kepadanya. Ya. Wa min dzalika, bahwasanya dari yang demikian itu bahwasanya ya annahu adahu, bahwasanya beliau SAW menjenguknya lama marido ya tatkala ya Abu Thalib itu sakit, faja'ahu wa huwa fi siyaqil maut. Rasulullah SAW mendatanginya dalam keadaan ya Abu Thalib itu sudah ya dekat ajalnya. Wa arada alil Islam. Nabi SAW menawarkan Islam kepada siapa? Abu Thalib. Supaya apa? Liyakunu khatimata hayatihi, ya supaya apa? Akhir dari hayatnya itu ya yaitu Islam. Liyahsulalahu bidzalikal fawzu was sa'adah, supaya terwujudkan baginya yang demikian itu
yaitu al-fauz, yaitu kesuksesan dan keberhasilan, ya, kemenangan, ya, yaitu meninggal dalam keadaan Islam. Wa talaba minhu ayyakul kalimat tauhid. Kemudian meminta kepada pamannya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Ya, la ilaha illallah. Ternyata ya di sampingnya apa? Wa aradu 'alal musyrikun ayyabqa ala dini abaihi. Ya. Orang-orang musyrik juga menawarkan, yaitu siapa? Abu Jahal dan Abdullah ya bin Abi Umayyah ketika itu supaya tetap ya di atas agama nenek moyangnya, yaitu kesyirikan, li ilmihim. Karena mereka dahulu orang-orang itu mengetahui, orang-orang musyrik itu mengetahui ketika mengucapkan la ilaha illallah konsekuensinya apa? Meninggalkan semua peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka apa? Li ilmihim bima tadullu alaihi hadil kalimah. Karena dahulu mereka orang musyrik itu mengetahui konsekuensi dari apa? Kalimat la ilaha illallah, dari penafian kesyirikan dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka Nabi alaihi wasallam ya mengulangi untuk mengucapkan bisahadah min ammi. Ya, supaya ya ammi ya ucapkanlah la ilaha illallah. Dan orang-orang musyrik berupaya lagi, yaitu Abu Jahal ya dan Abdullah bin Abi Umayyah ketika itu ya berupaya untuk menawarkan lagi dan mengajak ya, dan ini adalah yang menjadi apa? Wasaru sababan, menjadilah sebab ya terhalangnya dia dari kebenaran dan matinya dia di atas kesyirikan. Maka ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam bersumpah ya akan apa? Layat lubannalah, ya akan memintakan kepada pamannya ya minallahi maghfirah, itu ampunan, malam yumna, ya selama tidak dilarang min dzalik, dari yang demikian itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu larangan al-man'a min dzalik wa bayyana lahu annal hidayah biyadillah, dan menjelaskan kepada Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya hidayah, yaitu hidayah itu taufik, itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yatafaddal biha ala man yasha. Itu Allah memberikan karunia kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, karena Dia mengetahui, Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang layak ya yasluhulah, man yasluhulah, untuk mendapatkan hidayah dari orang-orang yang mimman la yasluh, dari orang-orang yang tidak yasluh, tidak layak mendapatkan hidayah. Maka kesesuaian hadis ini terhadap bab, terhadap tarjamah ya judul, bahwasanya Rasulullah SAW la yamliku naf'an liman huwa aqrabun nas ilaihi. Ini kesimpulannya bahwasanya Rasulullah SAW apa? Tidaklah memiliki manfaat, tidaklah bisa memberikan manfaat kepada siapa yang paling dekat, yaitu dari keluarganya, yaitu manusia yang paling dekat padanya. Dan ini menunjukkan apa? Batalnya atau batilnya bergantung kepada Rasulullah SAW dalam mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Ya, maka kepada selainnya juga lebih layak dan lebih pantas lagi. Bisa dipahami kan ini kan? Ya, kesimpulannya bahwasanya peribadatan itu ya hanyalah ya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Terus siapa yang membaca ma yustafad minal hadits? Al-ula jawazu iyadatil maridil musyriki idza rujiya islamu. Iya, itu yang pertama, faedah dari hadis ini bolehnya menjenguk orang yang sakit, baik itu musyrik atau kafir, apabila diharapkan keislamannya. الثانية مضرة أصحاب السوء وقرناء الشر على الإنسان. Ya, madarratu ashabisu, itu apa? Madaratnya berteman dengan orang-orang yang buruk. Wa qurana ya asyari. Ya qurana, itu teman-teman korin yang apa? Yang buruk alal insan. Ya, atas seorang hamba itu apa? Ya hendaknya memilih teman yang baik. Ya, supaya ya ini ya bisa menunjukinya, ya mengarahkannya pada hal yang baik. Ya, as-sahib sahib. Di sana ada istilah as-sahib bisad, sahib apa bisin. Sahib itu apa? Bisa menarik.
ya, as-sahib sahib. Ya, seorang teman itu bisa apa? Menarik. Jadi kalau bertemannya dengan orang-orang yang buruk, ya, jangan ya merasa aman kalau hari demi hari kemudian akhirnya apa? Terbawa dengan teman yang buruk, ya, dengan teman yang buruk. Kemudian apa? Lanjutnya, الثالث أن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة الأصنام والأولياء والصالحين وإفراد الله بالعبادة وأن المشركين يعرفون معناها. ya, bahasanya apa? Makna la ilallah itu adalah meninggalkan ya semua peribadatan pada berhala, para wali, orang-orang saleh, ya, malaikat, nabi dan semisalnya, dan mengesahkan ya memberikan ya peribadatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrik mereka mengetahui makna la ilallah. Ketika mengucapkan la ilallah harus meninggalkan semua peribadatan ya selain Allah Subhanahu wa taala. Terus الرابعة أن من قال لا إله إلا الله عن علم ويقين واعتقاد دخل في الإسلام. iya, bahwasanya orang yang mengatakan la ilallah itu dengan ilmu ya dan keyakinan ya wa'tiqad ya dan keyakinan yang apa? Yang berada dalam hati itu ya akan ya menjadikannya masuk ke dalam agama Islam. Karena di sana ada ya syarat la ilaha illallah. Ya, ada syarat-syarat dan ini termasuk syarat-syarat dari la ilaha illallah. Telah masuk ke dalam Islam. Ya, terus الخامس أن الأعمال بالخواتيم. iya, ya sebagaimana dalam hadis, ya innamal a'mal bil khawatim. Ya, sebagai ukurannya bahasanya apa? Itu ya akhir kehidupan seorang. Ya, apakah dia ditutup ya dalam keadaan beriman pada Allah atau ya ditutup dalam keadaan kufur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, kita senantiasa ya memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan apa? Husnul khatimah. Senantiasa kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Terus السادسة تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم. iya, yang keenam yaitu apa? Ya, tahrimul istighfar lil musyrikin, itu diharamkan memintakan ampun kepada orang musyrik dan juga apa? Diharamkan untuk berloyal, yang memiliki keloyalan ya kepada orang-orang musyrik dan apa? Mencintai mereka. Kemudian السابعة بطلان التعلق على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لجلب النفع أو دفع الضرر. iya, batalnya apa? Bergantung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya untuk mendatangkan manfaat ya dan untuk menolak mudarat. Jadi ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sekutu. Ya, baik ya hamba yang paling apa? Paling taatnya. Ya, jadi peribadatan itu hanya diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Terus الثامنة الرد على من زعم إسلام أبي طالب. iya, kedelapan ini sebagai bantahan bagi orang yang ya mengklaim atau menyangka yaitu apa? Islamnya Abu Thalib. Kan di sana gimana? Abu Thalib ini sudah berjasa, berjuang ya dalam apa? Ya membela Rasulullah SAW ya dan melindunginya. Ya, kemudian di sana ada orang-orang yang membawa ya ucapan yaitu bahasanya Abu Thalib itu apa? Ya, muslim. Ya, itu muslim. Dan ini salah lah. Ini sebagai bantahan kepadanya bahasanya Abu Thalib itu mati dalam keadaan apa? Musyrik. Ya, mati dalam keadaan musyrik. Terus التاسعة مضرة تقليد الآباء والأكابر بحيث يجعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع. iya, ini yang kesembilan mudarat yaitu apa? Taklid, membebek ya kepada bapak yaitu apa? Leluhur dan juga pendahulu-pendahulu ya di mana apa? Dijadikan ucapan mereka itu sebagai hujjah ya sebagai alasan. Kemudian apa? Dijadikan rujukan kepadanya, kepada ucapan mereka. Ya, jadikan hujah ya ingda tanazu ketika ada perselisihan. Ya, ketika ada
perselisihan, ya. Jadi dahulu milahnya Abdul Muthalib itu adalah, ya, agamanya Abdul Muthalib itu apa? Itu agamanya orang-orang jahiliyah, ya, orang-orang jahiliyah yang dibangun di atasnya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan menyembah terhadap berhala dan menyembah, ya, terhadap berhala. Ya, insyaallah bisa dipahami kan? Ya, bisa dipahami dari apa yang kita baca, ya, pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita telah selesaikan satu bab, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.